Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 9 terdiri dari Mariska Devi Amanda, NIM 2021-243, Devi Alfiana 2021-249, Vivi Ayu Widyastuti 2021-254. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi sunnah dan bid'ah. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Devi Alfiana. Sunnah, pengertian sunnah. Sunnah adalah aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, sikap maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Jadi pengertian sunnah secara sederhananya adalah sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya. Secara etimologi, sunnah adalah kita dalam kata dalam bahasa Arab yang berarti istilah pengertian sunnah adalah jalan yang hebatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan. Ibnu Katsir menjelaskan, ayat dalam surat Al-Ahzab di atas adalah dasar yang paling utama dalam perintah meneladani Rasulullah SAW, baik dalam perkataan, perbuatan, dan keadaannya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menyuruh manusia untuk meneladani Rasulullah SAW baik dalam kesabaran, keteguhan, ribat, dan sesungguhnya. Sunnah merupakan bagian dari teladan terbaik umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan bentuk penyampaiannya oleh Rasulullah, sunnah dibagi menjadi 4 macam: kauliyah, filiyah, takriyah, dan hemiyah. Sunnah kauliyah. Sunnah kauliyah adalah macam-macam sunnah yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Pengertian sunnah kauliyah adalah ucapan Rasulullah yang didengar atau disampaikan oleh seseorang atau beberapa sahabat. Macam sunnah ini cenderung berisi tuntunan yang berkaitan dengan pembinaan hukum agama. Sunnah ini juga bisa berupa penjelasan tentang makna-makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Sunnah ini juga disebut dengan sabda Nabi yang menjadi umumnya identik dengan hadis karena ucapan Rasulullah dicatat oleh contoh sunnah kauliyah. Hadis tentang doa Nabi Muhammad SAW kepada orang yang mendengar, menghafal, dan menyampaikan ilmu. B. Hadis tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran. C. Hadis tentang persatuan orang-orang beriman. Sunnah filiyah disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kualitas sunnah filiyah menduduki tingkat kedua setelah sunnah kauliyah. Sunnah filiyah juga dapat maknakan sunnah Nabi SAW yang berupa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain seperti melaksanakan salat, manasik, haji, dan lain-lain. Contoh sunnah filiyah, hadis tentang tata cara salat di atas kendaraan. B. Hadis tentang tata cara salat. Sunnah takriyah. Sunnah takriyah adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. Dengan kata lain, sunnah takriyah yaitu sunnah Nabi SAW yang berupa penetapan Nabi SAW terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui Nabi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegurnya atau melarangnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cenderung mendiamkannya. Beliau membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Contohnya, A. Hadis tentang daging dab sejenis biawak. B. Hadis tentang tayamum. Sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah ialah suatu yang dikehendaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi belum dikerjakan. Sebagian ulama hadis ada yang menambahkan perincian sunnah tersebut dengan sunnah hamiyah, karena dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat sifat-sifat keadaan, ahwal serta himah, hasrat untuk melakukan sesuatu. Dalam riwayat disebutkan beberapa sifat yang dimiliki beliau, seperti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bermuka cerah, berperangai halus dan lembut, tidak keras dan tidak pula kasar. Tidak suka berteriak, tidak suka berbicara kotor, tidak suka mencela. Juga mengenai sifat jasmania beliau yang dilukiskan oleh sahabat Anas sebagai berikut. Dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman berkata, aku mendengar sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya beliau adalah seorang laki-laki dari suatu kaum yang tidak tinggi dan juga tidak pendek. Kulitnya terang, tidak terlalu putih dan tidak pula terlalu kecoklatan. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus. Pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Mariska. Bid'ah, pengertian bid'ah. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang diada-adakan dalam bentuk yang belum ada contoh sebelum, atau perkara baru, atau menciptakan sesuatu yang baru tanpa ada contoh terlebih dahulu. Sedangkan secara istilah, bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang belum ada pada masa Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 117 dan Al-An'am ayat 101. Maksudnya adalah menciptakan, membuat yang mana tidak ada contoh pada sebelumnya. Definisi bid'ah secara istilah yang paling bagus adalah definisi yang dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam Al-I'tisyam. Beliau mengatakan bahwa bid'ah adalah suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa ada dalil, yang menyerupai syariat ajaran Islam. Yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini beberapa poin penting mengenai bid'ah. 1. Makna bid'ah secara bahasa diartikan mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. 2. Makna bid'ah secara istilah adalah suatu cara baru dalam beragama yang menyerupai syariat di mana tujuan dibuatnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. 3. Tiga unsur yang selalu ada pada bid'ah adalah A. Mengada-ngadakan. B. Perkara baru tersebut disadarkan kepada agama. C. Perkara baru tersebut bukan bagian dari agama. 4. Setiap bid'ah adalah sesat. Macam-macam bid'ah. 1. Bid'ah hasanah, yaitu bid'ah baik. Bid'ah hasanah adalah suatu pendapat para imam yang memberi petunjuk yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dilihat dari sisi mendahulukan yang lebih bermanfaat dan lebih maslahah. Contoh bid'ah hasanah yang dilakukan para sahabat antara lain
A. Membukakan Al-Quran. B. Sholat tarawih berjamaah. C. Adzan pertama pada hari Jumat. Contoh lain dari bid'ah hasanah adalah khutbah. Setiap kebaikan yang belum pernah ada pada Nabi SAW merupakan tindakan baru yang baik, bid'ah hasanah, yang mana jika dilaksanakan, maka orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala. Sesuatu hal baru yang ada landasan dalil dalam syarak bukan termasuk bid'ah. Imam Syafi'i berkata, setiap sesuatu hal yang baru yang ada landasan dalil dalam syarak, maka hal tersebut bukan termasuk bid'ah, meskipun belum diamalkan oleh ulama salaf. 2. Bid'ah madmumah, yaitu bid'ah buruk. Bid'ah madmumah adalah setiap hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau yang berbeda dengan kesepakatan para imam atau ijma', seperti aliran sesat, keyakinan yang menyimpang dan beda dengan hal-hal yang menjadi pegangan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang mengandung unsur negatif dan dapat merusak ajaran dan norma agama Islam. Sesuai dengan hadis Nabi, man abtada'a bid'atan dolalang la turdillah wa rasulahu kana alaihi mislu athamin man amila biha la yang kusum min auzarihim syai'un. Artinya, siapa saja yang berbuat bid'ah yang sesat, yang Allah dan Rasulnya tidak meridhoi, maka dia akan mendapatkan dosa yang melakukan hal tersebut dengan tanpa mengurangi dosa mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Man ahdasa fi amrina hadama fahuwa. Dan siapa yang berbuat sesuatu yang baru dalam syariat ini yang tidak sesuai dengannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebagian besar ulama membagi bid'ah menjadi 5 macam. A. Bid'ah wajibah, yaitu bid'ah yang dilakukan untuk mewujudkan hal-hal yang diwajibkan oleh syarak, seperti mempelajari ilmu nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lain. Sebab hanya dengan ilmu-ilmu inilah seseorang dapat memahami Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW secara sempurna. B. Bid'ah muharamah, yaitu bid'ah yang bertentangan dengan syarak, seperti mazhab Jabariyah dan Murji'ah. C. Bid'ah mandubah, yaitu segala sesuatu yang baik tapi tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Misalnya sholat tarawih secara berjamaah, mendirikan madrasah dan pesantren. D. Bid'ah makruhah, yaitu hal-hal baru yang erat hubungannya dengan hukum makruh, seperti menghiasi masjid dengan hiasan yang berlebihan, membaca basmalah sebelum merokok. E. Bid'ah mubahah, yaitu hal baru yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, serta tidak dianjurkan oleh keduanya, seperti berjabatan tangan setelah sholat dan makan makanan yang lezat. Hukum dan contoh bid'ah. Meski namanya bid'ah, namun dari segi hukumnya tetap terbagi menjadi 5 perkara. Sebagaimana hukum dalam fikih, ada bid'ah yang hukumnya haram, tapi juga ada bid'ah yang hukumnya wajib, dan ada juga yang hukumnya mubah, makruh, dan sunnah. Di antara contoh bid'ah dengan kelima hukumnya adalah yang pertama, bid'ah yang hukumnya wajib. Seperti belajar bahasa Arab dengan ilmu nahwu dan ilmu shorof. Jelas sekali kalau pakai definisi yang mereka buat, mempelajari keduanya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bahkan tidak ada seorang pun yang mempelajari kedua cabang ilmu bahasa Arab itu di masa kenabian. Umat manusia baru berbondong-bondong belajar ilmu nahwu dan ilmu shorof sepeninggal Rasulullah SAW beberapa tahun kemudian. Ketika bendera Islam merambah keluar dari Jazirah Arab,
Secara kriteria, fenomena ini termasuk perkara yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad SAW. Seharusnya dan sepantasnya perbuatan ini dimasukkan ke dalam kategori bid'ah. Tetapi jelas sekali bahwa seseorang tidak mungkin mengerti perintah Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah kecuali dengan mempelajari ilmu nahwu dan syaraf hingga tingkat mahir. Padahal mengerti perintah Allah dan Rasul-Nya hukumnya wajib. Maka hukum mempelajari ilmu nahwu syaraf hukumnya juga wajib, walaupun termasuk kategori bid'ah, karena di zaman Nabi belum ada. Yang kedua, bid'ah yang hukumnya sunnah. Misalnya mendirikan sekolah dengan sistem pendidikan modern. Ada kurikulum kelas, ujian, nilai raport, ijazah, dan seterusnya. Di zaman Rasulullah SAW jelas tidak ada sistem seperti ini. Kalau mau jujur, maka mendirikan dan menjalankan sebuah sekolah termasuk kategori bid'ah. Tetapi semua orang di dunia ini sepakat bahwa sekolah itu penting buat mempersiapkan generasi kita di masa depan. Maka para ulama mengatakan bahwa mendirikan sekolah termasuk hal yang disunahkan meski termasuk bid'ah. Yang ketiga, bid'ah yang hukumnya mubah, seperti bersalaman setelah sholat fardu dengan sesama jamaah sholat. Juga termasuk berpakaian yang bagus dan memakan makanan yang lezat dan enak. Para ulama menghukuminya sebagai mubah walau termasuk kategori bid'ah. Yang keempat, bid'ah yang hukumnya makruh, seperti menghias masjid dengan hiasan mahal tersebut dari emas, perak, atau benda berharga lainnya. Bahkan sebagian ulama seperti Dr. Said Ramadan Al-Buti termasuk ikut mengharapkan penghiasan masjid secara berlebihan. Sebab hal ini tidak kita dapati di zaman Rasulullah SAW, yaitu di mana orang berlomba untuk menghias masjid sedemikian rupa dengan mengeluarkan dana yang amat mahal. Yang terakhir, bid'ah yang hukumnya haram. Penyimpangan yang nampaknya telah diantisipasi oleh Rasulullah SAW sejak abad ke-7 Masehi dengan statement beliau bahwa bid'ah itu sesat dan sesat itu di hari akhir pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Untuk menentukan bid'ah tersebut, hasanah atau kebaikan ataupun dalalah, letaknya pada efek bagi yang mengerjakan dan para muslimin pada umumnya. Jika memberikan manfaat kepada diri yang mengerjakan dan kepada para muslimin, maka bid'ah tersebut tidak sesat tetapi justru menjadi bid'ah hasanah atau kebaikan. Contohnya, halal bihalal, tahlilan, zikir berjamaah. Dan jika sebaliknya, jika dikerjakan akan memberikan mudarat, maka bid'ah tersebut masuk kategori dalalah atau sesat. Contohnya yaitu sholat berbahasa selain Arab, sholat tidak sesuai tuntutan Rasulullah, atau sholat sambil bernyanyi, dan sebagainya. Yang terakhir, puasa yang tidak sesuai tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Bahaya bid'ah. Anggapan baik terhadap bid'ah berarti menganggap Islam seolah-olah belum sempurna. Amalan bid'ah tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bid'ah mengikuti hawa nafsu, bid'ah melenyapkan sunnah, bid'ah termasuk sikap hulu atau melampaui batas syariat. Pelaku bid'ah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanggung dosa bid'ah dan dosa-dosa orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Pelaku bid'ah akan diusir dari telaga Rasulullah SAW pada hari kiamat. Kesimpulan, sunnah adalah aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya. Jadi, pengertian sunnah secara sederhananya adalah sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya. Sunnah merupakan bagian dari teladan terbaik umat Islam, yaitu Nabi SAW. Berdasarkan bentuk penyampaiannya oleh Rasulullah, sunnah dibagi menjadi 4 macam: qauliyah, fi'liyah, takriyah, dan hamiyah.
Kesimpulan, bid'ah merupakan pelanggaran yang sangat besar dari sisi melampaui batas-batasan hukum Allah dalam membuat syariat, karena sangatlah jelas bahwa hal ini menyalahi dalam meyakini kesempurnaan syariat. Analisis tentang bid'ah dapat dipergunakan untuk menambah pengetahuan tentang agama Islam bagi masyarakat. Berkaitan dengan moral dan peran manusia, maka penyebab yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya bid'ah yaitu tidak adanya pemahaman dan komitmen agama yang baik di kalangan masyarakat. Iman kita dapat dirusak oleh perbuatan-perbuatan yang mendekati bid'ah. Iman memiliki fungsi dan hikmah yang besar bagi kehidupan untuk melenyapkan bid'ah. Baiklah, itu tadi merupakan presentasi kita pada kali ini terkait materi sunnah dan bid'ah. Kami dari kelompok 9 mohon pamit undur diri dan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.